Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita di mana Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak dengan mengangkat kembali suatu perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan ini disampaikannya kepada orang banyak
ketika Yesus sudah mendekati Yerusalem. Dan orang-orang itu menyangka bahwa Yesus yang mendekati Yerusalem, kerajaan Allah akan segera datang. Untuk memberikan suatu pemahaman kepada para pendengarnya, Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan tadi. Perumpamaan tentang uang mina. Dalam perumpamaan itu, dia mengangkat suatu cerita tentang seorang tuan yang hendak pergi ke tempat yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bahwa raja itu memberikan mina kepada hamba-hambanya sebelum dia berangkat. Dan tentunya mina yang diberikan bertujuan agar hamba-hamba yang dipercayakannya itu untuk mengembangkannya sehingga memperoleh laba. Ada yang 10 mina, ada yang 5, dan ada yang 1. Tetapi menarik teman-teman yang terkasih, di antara sekian banyak orang, ada yang tidak menyukai raja itu atau tuan itu menjadi raja, karena dalam pandangan mereka bahwa dia itu adalah tidak cocok untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi bagaimanapun ia tetap dinobatkan sebagai raja. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekembalinya raja dari tempat di mana dia dinobatkan menjadi raja, dan saat itu dia sudah menjadi raja, dia meminta pertanggungjawaban daripada hamba yang sudah diberikannya mina. Pada hamba yang pertama dan hamba yang kedua kita mendengar mereka menjalankan mina itu sehingga memperoleh laba. Yang pertama memperoleh laba 10 mina, yang kedua 5 mina. Dan mereka itu kemudian setelah mereka menjalankan tugas atau tanggung jawabnya atas mina yang telah diberikan tuannya itu, mereka kemudian diberikan apresiasi oleh sang tuan atau diberi kepercayaan yang lebih oleh sang tuan dengan mengatakan bahwa karena kalian setia pada perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Yang dikatakan tadi di sini memimpin 10 dan 5 kota. Tapi untuk hamba yang terakhir, dia mendapatkan sedikit mina. Dikatakan tadi dia memperoleh 1 mina. Jadi dia memperoleh 1 mina. Walaupun dia memperoleh 1 mina, tetapi karena dia mempunyai perspektif yang negatif tentang tuannya, makanya dia tidak mengembangkan mina yang dipercayakan oleh tuannya itu. Sehingga mina itu tetap menjadi 1. Dia menyimpan mina itu dalam sapu tangannya, lalu kemudian menyimpannya berhari-hari sampai sang tuan itu kembali. Menarik teman-teman yang terkasih, ketika dia menyampaikan hal itu kepada tuannya, tuan itu menjadi marah. Tuan itu marah, mengapa kalau engkau menganggap aku sebagai orang yang lalim, keras, penipu dan sebagainya, mengapa engkau tidak berikan mina itu kepada orang yang mempunyai mina? Dan karena itulah tuan itu sangat murka dan marah kepada hambanya itu. Teman-teman yang terkasih, perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa Tuhan yang sudah mendekati Yerusalem, tentu sebentar lagi dia akan menjadi raja semesta alam, atau dia akan menjadi raja untuk kita. Tetapi kekuasaannya itu diperoleh setelah
dia mengalami penderitaan dan bahkan kematian. Tetapi pada hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan. Nah, dalam peristiwa kemenangannya atas maut ini, dialah kemudian yang menjadi kuasa atas alam semesta. Dia menjadi raja alam semesta ini. Dia menjadi raja untuk kita semua, untuk manusia, khususnya untuk umat beriman. Kita semua tentu dipercayakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Talenta, bakat dan sebagainya telah diberikan kepada kita. Dan melalui sakramen baptis yang kita terima, kita sudah kepercayaan Tuhan itu menjadi pasti bahwa kita dipercayakan untuk menjadi nabi, raja, dan imam. Dan dalam tugas inilah, 3 tugas inilah, kita mempotensial atau menunjukkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Menjadi raja, kita dipercayakan untuk memimpin diri sendiri dan orang lain menuju kebenaran. Menjadi imam, kita mengantar diri kita dan orang lain kepada kekudusan. Dan menjadi nabi, kita bersama yang lain menyuarakan kebenaran. Dan inilah yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita menjalankan ini dengan setia dan dengan kesungguhan hati, maka kita akan memperoleh buah atau memperoleh hasil, di mana kebenaran itu semakin nampak di tengah dunia ini. Dan setiap orang yang menjalankan tugasnya dengan setia akan mendapat apresiasi dari Tuhan sendiri. Tetapi yang tidak akan memperoleh sesuatu ganjaran dari Tuhan sendiri. Teman-teman yang terkasih, bacaan hari ini hendak menegaskan atau meneguhkan iman kita untuk senantiasa setia pada tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing lewat potensi kemampuan kita, talenta-talenta yang kita punya. Semoga